Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wie geht's euch? Apa kabarnya semua? Hoffentlich geht es euch sehr gut. Semoga kabar kalian sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Apalagi di situasi sekarang, kita lagi menghadapi sebuah pandemi, wabah COVID-19, di mana-mana orang jadi panik, di mana-mana orang jadi takut, ya kan? Ambil hikmahnya aja. Setelah lepas dari kejadian ini, kita bakal bisa belajar banyak. Ya, salah satunya betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan. Kalau selama ini kita sering abai dengan cuci tangan, kalau keluar rumah kita jarang pakai masker, sekarang kita jadi lebih sadar lagi betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan dan melakukan pencegahan sedini mungkin tentang penyakit. Ya, karena sebelum ada corona ini, kita tuh udah banyak banget jenis penyakit-penyakit menular lainnya, tapi kita cenderung abai, biasa aja. Dan sekarang kita jadi sadar. Di sini aku mau sharing tentang gimana sih waktu dulu aku belajar bahasa Jerman. Sebenarnya bahasa Jerman itu sesusah apa sih? Berapa lama sih yang dibutuhin untuk kita benar-benar supaya bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik dan benar. Oke, in diesem Video werde ich euch erzählen, wie ich am Anfang Deutsch gelernt habe und wie lange ich brauche, um diese Sprache zu beherrschen. Wie lange dauert es eigentlich? Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen im April 2015. Ich habe dann vom April bis November Deutsch in Indonesien, genauer gesagt in Bandung, gelernt. Ja? Und danach bin ich nach Deutschland geflogen. Und dann habe ich noch einen weiteren Deutschkurs in Köthen besucht, ja, für 2 Monate, glaube ich. Und danach, also gleich wie die anderen Studenten, die in Deutschland studieren wollen, wir mussten erstmal Studienkolleg besuchen. Und Studienkolleg dauert maximal 4 Semester. Dann, das bedeutet, ich habe nochmal Deutsch im Studienkolleg gelernt. Also insgesamt eigentlich habe ich Deutsch, bis ich also richtig ins Studium gehen kann, habe ich Deutsch 2 Jahre gelernt. Ja? Also 6 Monate in Indonesien und ein halbes Jahr in Deutschland. Und kann ich schon gut Deutsch sprechen oder habe ich schon Deutsch beherrscht? Die Antwort ist leider nein. Ja? Also Deutsch ist wirklich eine sehr interessante Sprache und komplexe Sprache, ja. Aber das bedeutet nicht, dass wir diese Sprache nicht sprechen können oder nicht beherrschen können. Ich kenne auch ein paar Indonesier oder Indonesierinnen, die sehr gut Deutsch sprechen können, obwohl die eigentlich gar keine Muttersprachler sind. Und ja, also als Information, ich komme aus Bengkulu, genauer gesagt, ich komme aus Kaur-Region. Ich habe auch in meiner Schulzeit gar kein Deutsch gelernt. Also richtig habe ich angefangen mit Deutsch war im Jahr 2015, ja, und bis jetzt. So, ya, tadi sedikit aku ngomong dalam bahasa Jerman. Ya, jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 aku sampai sekarang berarti ya belajar bahasa Jerman dan masih banyak hal yang aku masih belum bisa dan lancar gitu loh, dalam arti kata ketika kita punya sesuatu, apa yang kita ungkapkan itu tidak 100% tepat dengan apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi ketika kalian belajar bahasa Jerman, misalkan sekarang di Indonesia alle beginnen ja mit A1, semua mulai dengan A1, danach A2, B1, B2. Biasanya kalian akan menemukan beberapa titik kesulitan. Ya, kesulitan yang paling terasa itu adalah ketika kalian menyadari kalau kok bahasa Jerman gue nggak naik-naik levelnya gitu. Kok bahasa Jerman gue segini-gini aja gitu. Gue udah belajar bahasa Jerman 2 bulan, tapi kok nggak bertambah. Atau bahkan udah lebih dari 6 bulan misalkan, tapi kok level gue kayak nggak ngerasa naik ya level gue gitu. Dan kenapa kok bisa kayak gitu? Sepengalaman aku pribadi, belajar bahasa itu perlu banyak pengulangan. Ya, perlu banyak pengulangan. Biasanya kenapa kita sering bermasalah dalam berbicara, berarti jawabannya cuma satu.
jarang ngulang atau latihan bicara. Kenapa kita susah untuk menulis? Jawabannya cuma satu, karena jarang latihan nulis. Kenapa aku susah banget kalau mendengar, sering salah-salah pas ujian? Karena jarang latihan mendengar. Intinya itu karena jarang latihan. Ya, terutama masalah dengan Aussprache atau pengucapan. Pengucapan itu jadi problem yang salah satu yang paling besar lah untuk kita orang Indonesia. Untuk pengucapan. Gimana kita kalau bicara, ya seenggaknya bisa mirip-mirip lah ya sama orang Jerman. Aku selalu bilang sama teman-teman ya yang nanya ke aku, gimana caranya supaya pronunciation kita tuh atau pengucapan kita tuh bagus. Aku selalu bilang ke mereka kalau lidah kita ini punya dialek tersendiri. Apalagi kayak aku kan dari daerah, dari Bengkulu. Jadi setiap hari itu ngomong bahasa Bengkulu, ya bahasa Kaur gitu. Dari kita bisa ngomong sampai misalkan umur kayak aku 17 tahun waktu pertama kali belajar bahasa Jerman, itu kita selalu ngomong bahasa daerah. Jadi lidah kita ya kental dengan bahasa daerah gitu. Bahasa daerah kita itu kalau dibandingin kayak intonasinya, pelafalannya, cara bicaranya itu beda banget dengan bahasa Jerman. Jadi gimana caranya nih supaya lidah kita, pengucapan kita tuh bagus kayak orang Jerman? Solusi satu-satunya menurut aku ya, yang paling efektif adalah membaca sebanyak mungkin teks dalam bahasa Jerman. Itu langkah yang paling pertama banget yang aku lakukan dulu ya. Jadi apapun itu teksnya, baca. Baca aja. Jangan peduliin bener salahnya, penting dibaca dulu aja teksnya. Dibacanya pelan dan keras. Setiap pagi dan sebelum tidur. Pelan dan keras ya. Semakin lama awalnya kalian bakal kesulitan tuh ya buat baca teksnya. Semakin lama kalian bakal lancar sendiri baca teksnya ya. Ketika kalian mulai menjalankan program latihan membaca teks sebanyak mungkin ini, diiringi juga dengan nonton video YouTube ya, kan banyak banget sekarang dengan level A1 ya, karena mereka tuh pelan ngomongnya kan, atau kalian nonton serial yang di YouTube yang pelan banget gitu ngomongnya. Jadi kalian bisa nangkep, oh dia tuh ngomongin tentang ini gitu. Oh kata kerjanya tuh ini. Oh dia bahasnya tentang ini gitu. Dan kalian jangan lupa untuk dicoba-coba sendiri. Misalkan dia ngomong apa, kalian ikutin. Dia ngomong sesuatu, kalian coba tiru gitu. Nadanya, intonasinya. Dan dimodifikasi dengan gaya dan ciri khas kalian sendiri kayak gitu. Itu bakal lebih mempercepat kalian untuk belajar bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya sebenarnya berapa lama sih kita butuh belajar bahasa Jerman itu, jawabannya sih beda-beda ya, karena setiap orang itu punya kecepatan belajar masing-masing ya. Ada orang yang ketika dijelasin materi, oke, kayak gitu caranya, udah bisa, udah paham. Ada juga orang yang dijelasin materinya masih mikir-mikir dulu, latihan lagi, diulang, baru paham. Jadi kalau misalkan kalian nanya seperti itu, jawaban saya yang paling tepat untuk problem itu adalah kalian harus mengenali dulu kalian itu tipe orang yang kayak gimana. Tipe orang yang cepat belajarnya atau yang lambat ya. Kalau misalkan kalian orang yang tipe cepat belajarnya, oke, kalian cepat, tapi bukan berarti kalian harus atau bisa males-malesan ya. Harus tetap latihan. Kalau kalian misalkan orang yang tipikalnya lambat belajar, ya jangan niru orang yang cepat belajarnya. Dia harus belajarnya lebih banyak lagi, gitu, lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kalian pengen menguasai bahasa Jerman, tujuannya misalkan mau Ausbildung, Au Pair, FSJ atau Studium, kuliah di sini, sebisa mungkin banyakin latihan. Ya, terus misalkan ada yang nanya, ya kalau kita ke Jerman kayaknya bakal lebih mudah deh kalau misalkan kita langsung di sana kan bisa banyak latihan, bla 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 bla. Kita pasti bisa lebih cepat bahasa Jermannya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena faktanya ketika kalian udah di Jerman, belum tentu kalian punya kontak langsung dengan orang Jerman. Belum tentu kalian juga bisa langsung memperbaiki bahasa kalian di situ. Banyak banget di sini anak-anak yang nyampe di sini karena kan pergaulannya biasanya orang Indonesia sama orang Indonesia lagi kan. Jadi sehari-hari pun ngomongnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Jerman. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin persiapkanlah bahasa kalian sematang mungkin di Indonesia.
Ya, pilihlah tempat belajar bahasa Jerman yang memang menyediakan suasana yang kondusif, muridnya juga nggak terlalu banyak, karena itu juga menentukan proses belajar kalian. Ya, karena kita kan kalau belajar butuh juga tempat yang nyaman. Dan kalau misalkan kalian butuh info tentang tempat belajar yang nyaman, kalian bisa chat di bawah, ya, ada Stufa Germany di Bandung, bisa offline atau online. Oke, terima kasih semuanya udah nonton videonya. Jangan lupa untuk komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!